Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik student, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi di pelajaran TIK pada hari ini. Kita masih dalam pembahasan bahasa komputer di pelajaran ketiga, khusus untuk kelas 5. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih dalam bahasan komputer, Mister akan mengulas penjelasan Mister yang kemarin ya, bahwa komputer itu adalah alat pengolah informasi. Nah, ketika kita masukkan informasi untuk diproses oleh komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Karena sekarang udah canggih bahasanya, jadi beda dengan bahasa komputer yang generasi pertama. Nah, selanjutnya Mister akan jelaskan sekarang tentang bahasa pemrograman. Yang kemarin kita sudah tahu ya, bilangan biner itu bahasa komputer yang digunakan pada generasi pertama, bilangan biner. Sekarang kita akan mengetahui perkembangannya ya. Jadi pertama bahasa pemrograman. Nah, satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mesin adalah bahasa mesin. Yang kemarin kita sudah lihat tentang bilangan biner ya. Ini sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Itu generasi pertama. Namun bilangan biner merupakan yang tadi Mister sudah jelaskan, yakni generasi pertama. Ini bahasa komputer yang dimengerti. Selanjutnya, programmer mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih mudah digunakan. Nah, di sini lihat gambar. Jadi, bahasa pertama itu hanya 0 dan 1. Tapi, programmer itu mengembangkan bahasanya agar lebih mudah lagi dengan bahasa-bahasa yang berkembang yang dimengerti oleh komputer. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Jadi, programmer adalah orang yang membuat program, manusianya ya, atau orangnya yang membuat program. Ketika membuat program di komputer, dia menggunakan bahasa pemrograman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, perkembangan bahasa pemrograman dari masa ke masa. Yang pertama, bahasa generasi pertama 1GL, termasuk bahasa tingkat rendahnya. Ke-1, ke-2, ini bahasa tingkat rendah yang digunakan oleh bahasa mesin ya. Yang pertama, bilangan biner yang kita ketahui 01101. Kita bayangkan kalau misalnya Mister mau ketik atau Mister mau kasih informasi komputer tentang tanggal lahir, itu seberapa banyak bilangan biner yang akan ditulis ya. Maka di sini harus ada perkembangan untuk mempermudah atau mempersingkat bilangan-bilangan yang banyak ini ya. Ini kita bahasa generasi pertama itu bahasa mesin bilangan biner. Yang kedua, ini juga masih bahasa tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan. Ini menggunakan simbol, huruf, dan angka. Nah, perkembangan yang kedua, 2GL ini mengganti bahasa mesin dengan simbol, huruf, dan angka. Jadi tidak lagi 011 atau 01 ya, bahasa biner atau bilangan biner ya. Lebih dipermudah dengan huruf dan angka. Selanjutnya, mulai nih perkembangan 3 generasi ini menggunakan bahasa tingkat tinggi. Bahasa generasi ketiga, keempat, dan kelima, karena programmernya melakukan perkembangan agar lebih mempermudah bahasa yang digunakan untuk bahasa mesinnya. Contohnya, di generasi ketiga menggunakan JavaScript atau contohnya CC, Java, JavaScript, dan lain sebagainya. Ini contohnya nih, ini kode JavaScript. Menggunakan kata, menggunakan simbol, buka tutup kurung, menggunakan titik, dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa pemrograman yang dipermudah ya. Tidak lagi kita menggunakan bilangan yang panjang sekali. Jadi
programmer ini mempermudah bahasa-bahasa program ini untuk dimengerti kepada bahasa mesin ya. Yang keempat, generasi keempat mirip dengan kalimat. Nah, generasi keempat ini bahasanya mirip dengan kalimat kehidupan sehari-hari. Misalnya header atau window. Window itu kan jendela ya, window halaman berarti. Ini sudah masuk ke kalimat bahasanya. Dan bahasa yang kelima adalah dirancang untuk membuat komputer itu mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Jadi programnya sudah disetting sedemikian rupa sehingga programmer atau orang yang membuat programnya tidak terlibat lagi untuk menyelesaikan masalah komputer. Jadi dia membuat program langsung dengan komputer itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini yang sering kita gunakan, programmer yang sering digunakan bahasanya dari bahasa ketiga ini ya. Selanjutnya, nah programmer lebih sering membuat bahasa menggunakan bahasa generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Agar komputer memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Oke. Nah, seperti ini nih. Programmer membuat program ya menggunakan bahasa yang tadi sudah berkembang supaya bisa dipahami oleh komputer, sedangkan komputer ini memahami bahasa mesin. Bahasa mesin yang kita ketahui itu adalah bilangan biner. Nah, perlu ada terjemahannya, penerjemahnya ya. Program yang melakukan penerjemahan disebut kompilator. Nah, programnya disebut kompilator atau bahasa Inggrisnya compiler ya. Nah, proses penerjemahannya disebut kompilasi. Jadi, bahasa programmer yang diterjemahkan oleh kompilator sehingga dimengerti dengan bahasa mesin, proses ini disebut dengan kompilasi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, bahasa programmer diterjemahkan oleh kompilator sehingga dimengerti bahasa mesin ya. Oke, itu yang dapat Mister sampaikan. Kalian bisa baca ulang lagi buku-bukunya tentang perkembangan komputer ya. Dan jangan lupa kalian harus menjawab atau berdiskusi dengan keluarga, ataupun kalian bisa searching, bisa menggunakan program penelusuran baik Google itu kalian kerjakan dan didiskusikan di halaman 86 nomor 1 sampai nomor 5. Kalian tulis di buku tulis, ketika sudah selesai kirim ke Mister ya. Baik, cukup sekian yang dapat Mister sampaikan tentang perkembangan bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.